Ini Kumongnya cukup tebal ya. Jadi kemungkinan kalau misalnya dia mau naik, dia pasti akan tertahan di Kumo, oke. Rally base rally, terus Fibonacci cluster juga, oke. Ini adalah target utamanya. Halo semuanya, selamat datang di channel Analisa Tren. Pada video kali ini, saya akan menganalisa saham GGRM, oke. Sebelum memulai, disclaimer kembali. Jika sudah, mari kita mulai. GGRM. Seperti biasa, saya akan mulai analisa dari time frame monthly. Untuk skalanya ini saya pakai skala logaritma. Kita mulai analisa dari Ichimoku. Di sini kita bisa lihat dengan jelas ini circle span B-nya flat, A-nya turun, Kijun Tenkan-nya turun, Chikou di bawah candle. Secara keseluruhan ini adalah strong bearish. Dimana kalau kalian lihat ya, ini Kumongnya cukup tebal ya. Jadi kemungkinan kalau misalnya dia mau naik, ini dia pasti akan tertahan di Kumo, oke. Nah, baru dia mungkin akan sideways cukup lama, baru bisa nembus kalau misalnya dia benar-benar mau naik ya. Tapi selama belum ada tanda-tanda pembalikan arah yang jelas, sebenarnya ini akan menjadi strong resisten, oke. Nah, next kita zoom di weekly. Kalau weekly kita bisa lihat, circle span B-nya flat, A-nya flat, Kijun Tenkan-sen flat, Chikou-nya di antara candle. Secara keseluruhan ini masih bearish ya, bearish yang sedang terkoreksi aja, oke. Dia bearish terkoreksi aja. Nah, koreksinya kemana? Mungkin masuk ke dalam Kumo weekly dan akan melanjutkan penurunannya, oke. Nah, ini kalau dari weekly ya. Nah, next ke daily. Kalau daily ini gimana? Ini jelas sideways. Kenapa? Karena Kumongnya ini udah golden cross, Kijun Senkan punya nilai yang sama, dan Chikou di atas candle, oke. Secara keseluruhan ini ada sideways, untuk resistennya ada di sini, di sekitar 32.000 sampai supportnya ada di 30.000, kurang lebih plus minus di sini ya, oke. Nah, next kita mau coba dengan Elliott Wave, oke. Nah, saya langsung pakai Kumo, jadi saya hilangkan yang ini dulu, oke. Nah, di sini kita bisa lihat, ini kenaikan impulsif, oke, jelas. Nah, terus low-nya paling rendah di sini. Kita fokusnya dari penurunan ini, sejak Maret 2019, oke. Terus pertanyaannya sekarang, kalau misalnya ini impulsif, ini counting-nya gimana kan? Ini apakah ini 1, 2, 3, 4, 5, ya itu mungkin, atau kalau enggak mungkin juga bisa kayak gini, kan sebelum IPO dia mungkin pasti ada peningkatan kan. Nah, kalau misalnya sebelum IPO-nya dihitung, berarti mungkin kayak gini, ini adalah 1, 2, 3, 4, 5, dan seterusnya, oke. Nah, kita nggak usah terlalu pusingin, kenaikan impulsif yang udah lewat, oke. Kita fokus ke penurunannya sejak Maret 2019, oke. Di mana? Kalau di sini ya, kita mau, cek penurunannya itu di mana? Kita internal retracement ya, Fibonacci tarik sini ke sini, oke. Ini patokan kita, terus kita zoom di weekly. Nah, di sini kita bisa lihat ketika penurunan ini adalah impulsif, di mana ini adalah 1, 2, 3, 4, 5, oke. Nah, ini saya gambar ya, 1, 2, 3, 4, 5. Terus ini adalah A, B, C, oke, dan ini apa lagi, ini kelihatannya ini 1, ini 2, dan sekarang ini baru 1, 2. Belum ada 3 dan 4 dan 5-nya, oke. Nah, mungkin kayak gini, di mana? Di dalam sini ya, sejak Juli 2021 ini mungkin baru 1 dan sekarang ini 2, ini 3, 4, 5 dengan time frame yang lebih kecil, oke. Nah, nanti setelah habis 5 merah ini, baru ada 3 biru, oke. Baru nanti ada 4, 5. Mungkin kayak gini, oke. Artinya apa? Artinya ini searah sama tren di Ichimoku. Di mana? Kan beberapa hari ke depan ini akan ada pembagian dividen kan, kumdat dividennya. Nah, mungkin kenaikan ini, itu adalah kenaikan dari kumdat dividen. Setelah itu akan lanjut drop lagi, oke. Dropnya kemana? Secara time frame besar kan ini ada 61,8 sama 50% ada di sekitar sini. Nah, terus cara ini gimana? Kalau ini kayak gini, impulsif, korektif, impulsif, artinya apa? Ini adalah, wave A, ini wave B, dan nanti ada wave C. Wave C ini ujungnya ini ya. Jadi kalau untuk subwave-nya, kita nggak usah terlalu pusingin.
kita hapus aja, jadi biar nggak terlalu pusing, oke. Yang jelas kita tahu, yaitu, beberapa beberapa hari ke depan itu akan ada ini kan, kumdat dari dividen gudang garam. Ini mungkin dia akan naik, tapi habis itu dia akan lanjut turun untuk mengakhiri wave C ini, oke. Nah, terus pertanyaannya, C ini selesainya di mana, oke? Nah, C-nya selesai di mana, kita, tinggal tarik aja external retracement, entar, dari sini, saya mau tarik ekstensi panjang A, proyeksikan ke B, terus external retracement dari A ke B, oke. Sama kita lihat cluster sama ini, eee, Fibonacci yang time frame besarnya, oke. Nah, di sini kita bisa lihat nih, 61,8, 1272, 2,618, oke. Di mana di sini juga ada area base, ini adalah support atau target penurunan utama dari gudang garam sebenarnya, oke. Kalau yang saya lihat ya, mungkin di kurang lebih 15.000 secara angka psikologi, 15.000, oke. Nah, pas kan. 15.000 area rally base rally, terus Fibonacci cluster juga, oke. Ini adalah target utamanya, terus target minornya ada di mana, mungkin ada di sekitar sini, 21.000. Nah, di mana ini juga ada support kuat angka psikologi, yaitu 20.000, oke. 20.000, oke. Jadi kayak gini, jadi, kalau kayak gini kan kita udah tahu nih, oh gudang garam sebenarnya tren penurunan sejak Maret 2019 sampai sekarang, itu sebenarnya masih akan melanjutkan penurunan, cuma mungkin akan terkoreksi beberapa hari kemudian. Kenapa? Karena ini akan ada pembagian, dividen di tahun ini 2022, setelah itu dia akan melanjutkan penurunan. Target penurunannya kemana itu minimal kalau menurut saya pribadi, ini mungkin bisa sampai ke 20.000, oke. Nah, cuma sebenarnya target idealnya itu ada di ini, 15.000. Artinya apa? Dia mungkin akan turun 50% lagi, oke. Nah, ini secara Elliott Wave. Nah, terus next, saya mau cek secara ini, fundamental. Pertama saya mau cek, ekuitas atau nilai bukunya, terus EPS-nya tahunan dulu, oke. Nah, di sini stokastik, saya hilangkan ya, karena ini belum ada tanda-tanda yang jelas dari momentum, oke. Di sini kita bisa lihat nih, ekuitas naik terus, tapi EPS ini naik terus drop sejak 2019 sampai sekarang, oke. Nah, ini kalau saya pakai skala logaritma, kelihatan nih, dia emang naik, naik terus ekuitasnya atau nilai bukunya. Tapi kenaikannya tuh melambat, oke. Dan ekuitasnya juga sama, dia naik terus melambat. Makanya ketika di sini 2011 sampai 2019 ini naik, tapi dia juga melambat secara persentase ya. Secara nominal ya pasti naik lah ya, oke. Nah, jadi kenaikannya tuh melambat secara persentase, oke. Habis itu dia drop di 2020 dan seterusnya, oke. Makanya ini bisa drop cukup tajam, oke. Nah, apalagi belum ada sentimen yang cukup positif untuk, gudang garam dan saham sejenisnya, oke. Nah, jadi kemungkinan ini untuk melanjutkan penurunan ini sebenarnya masih cukup banyak ya kalau menurut saya pribadi. Kenapa? Dan nih, EPS yang sekarang itu 2.900, oke, yang 2021. Nah, ini setara dengan EPS yang kurang lebih di 2015, oke. Di mana ketika 2015 nilai bukunya aja baru 17.000, oke. Nah, berarti apakah mungkin dia mau turun sampai 17.000 sampai nilai buku yang sama dengan ini, baru dia bisa ini, eee, selesai turun? Ya kita nggak tahu kan, oke. Nah, pokoknya, kalau dia dilihat dari ini ya, sebenarnya secara keseluruhan Gudang Garam ini perusahaan yang bagus. Cuma, beberapa tahun terakhir ini penurunan performanya cukup drastis ya kalau menurut saya pribadi. Dia drop cukup dalam dan ya kayak gitulah, oke. Nah, next, kita mau cek, secara PBV. PBV sama pair-nya dulu ya. Oh ya, sama Bollinger Band. Untuk Bollinger Band-nya saya masukin ke PBV, oke, seperti biasa. Buka setting, ini saya hilangkan. Ini panjangnya 260 candle, sumber PBV rasio, oke. Nah, kayak gini nih. Nah, gudang garam.
PBV secara 5 tahun terakhir ini adalah salah satu yang paling rendah, oke. Walaupun di sini pernah dinilai PBV sampai 0,5 ya. Nah, cuma apakah gudang garam akan dinilai 0,5 lagi, kita kurang tahu. Tapi yang jelas pernya ini sebenarnya pernya kalau dibilang tinggi banget juga enggak ya, ya standar lah. Tapi emang nggak sebagus itu gudang garam sekarang sama gudang garam dulu, oke. Nah, terus, secara PBV-nya rendah, oke. Tapi perlu diingat kalau PBV rendah bukan berarti dia akan langsung naik, oke. Nah, karena, yang tadi itu, IPS sama nilai bukunya, itu yang nggak sepadan, oke. Nah, untuk kemampuan menghasilkan laba, kita mau cek ini ya, ROE-nya tahunannya, oke. Di mana? Lihat nih, ekuitas naik terus, IPS naik tapi drop. Nah, ini menandakan kenapa? Eee, ROE-nya ini drop, dari yang awalnya sekitar 18 sampai 20%, sekarang drop sisa 9%, oke. Nah, saya kemungkinan besar ya, kalau menurut saya pribadi, selama gudang garam belum ada recovery tentang pendapatannya, kalau menurut saya pribadi, dia mungkin akan lanjut drop terus. Drop-nya ke mana, mungkin sesuai dengan teknikal yang kita dapat, itu minimal di 20.000 atau sampai ke 15.000, oke. 15.000 kenapa? Karena 15.000 itu kurang lebih di ini, PBV ketika dia 2015 yaitu di 17.000. Kenapa? Karena ketika dia punya ekuitas di 17.000 dia bisa menghasilkan laba kurang lebih di sekarang, oke, 2.800, oke. Nah, paling gitu aja sih untuk analisa gudang garam. Eee, jadi untuk kesimpulannya kayak gimana, gudang garam secara tren jangka panjang dan menengah dan jangka pendek, itu sebenarnya masih dalam tren bearish, oke. Nah, mungkin beberapa hari ke depan dia akan mengalami kenaikan, kenapa? Karena eee, ada kumdat dari pembagian dividen. Nah, tetapi setelah itu kemungkinan besar dia akan melanjutkan penurunan, oke. Penurunannya kemana? Ini mungkin target paling dekatnya kalau menurut saya pribadi ini mungkin ada di 20.000 kita dapat dari Fibonacci dan angka psikologi, dan sebenarnya target ideal kalau menurut saya pribadi ada di 15.000. Kenapa? Karena belum ada sentimen yang cukup positif dan ini baru wave 3 ya dari wave C, oke. Nah, ini baru wave 3 dan kayak gini, oke. Nah, terus secara kinerja perusahaannya kayak gimana, sebenarnya kinerjanya secara jangka panjang ini masih bagus, masih profit, ekuitasnya selalu naik. Tapi, penurunan kinerjanya itu nggak sebanding sama kenaikan asetnya, oke. Jadi, ROE-nya ini drop sampai hampir setengahnya loh, oke. ROE-nya bisa drop sampai setengah, makanya ini menurut saya pribadi ini bisa, eee, cukup dalam penurunannya, selama belum ada tanda-tanda pembalikan atau belum ada berita positif tentang gudang garam, oke. Sekian analisa untuk gudang garam, disclaimer kembali, sekian dan terima kasih.